Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ni'matillah, haula wal quwata illa billah. Para pemirsa TV9 dimanapun Anda berada, kembali kami Huja Aswaja hadir menyapa Anda. Hari ini bertepatan dengan hari Senin 8 Juni 2020. Ya, dan seperti biasa Huja Aswaja hadir selama 1 jam yang akan membahas tema-tema yang berbeda setiap episodenya. Nah, kali ini tema kita adalah mengenai halal bihalal, tradisi untuk Lebaran di Indonesia. Oleh karena itu, kita akan membahasnya bersama narasumber kita. Beliau adalah Wakil Ketua PWNU Jawa Timur dan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Sancaki, Surabaya, Kiai Haji Abdurrahman Nafis LC. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Alhamdulillah, Mas Adi. Semangat sekali kelihatannya. Baik, masih aktif ngajar, Bah? Alhamdulillah masih santri-santri, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Abah, pada malam hari ini kita membahas tentang halal bihalal. Ini tradisi yang unik di Lebaran di Indonesia. Ngaten nggih, Bang. Ya, dan pemirsa, acara ini juga didukung oleh Basnas dan Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya khususnya di Indonesia, warga muslim ketika bulan suci ataupun memasuki Syawal, yakni menyelenggarakan kegiatan tradisi halal bihalal. Sudah menjadi momen tahunan paling penting dalam tata cara keberagaman umat Islam di Indonesia. Namun siapa yang tahu dari mana asal usul tradisi halal bihalal ini? Oleh karena itu kita akan membahas bersama beliau. Oke, Abah, tentang halal bihalal ini sebelumnya membahas lebih dalam, sebenarnya halal bihalal ini apakah benar, Bah? Ini dicetuskan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Mungkin bisa dijelaskan, Bah? Iya. Istilah halal bihalal ini memang bahasa Arab, tapi susunan ala Indonesia. Yang mana dipopulerkan oleh Kiai Wahab Hasbullah dengan Presiden kita Bung Karno waktu itu. Saat itu. Istilah halal bihalal ini sebenarnya muncul pada zaman kolonial waktu itu di Jogja, Keraton Jogja itu mengadakan acara halal bihalal untuk memperkuat bangsa Indonesia melawan para penjajah. Tapi kemudian setelah itu tidak muncul lagi, baru itu muncul pada zaman awal-awal kemerdekaan. Tahun 48 Masehi waktu itu ada pemberontakan, ada gerakan-gerakan yang ingin mecah belah umat Islam bangsa Indonesia ini. Pada saat itu ya, pada saat itu dan dimotori oleh Kahar Muzakir, DITII. Nah, Bung Karno bertanya kepada Kiai Wahab Hasbullah, Kiai, gimana kalau kita mengadakan acara yang di situ ingin merekatkan komponen bangsa ini untuk melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan kita. Di bulan Syawal ini acara apa, Kiai? Beliau menjawab, Presiden, kita ada acara halal bihalal. Apakah di zaman Nabi ada, Kiai? Di zaman Nabi memang tidak pernah dilaksanakan, tapi Rasulullah dawuh. Ada sebuah hadis Nabi, hadis sahih rawahul Bukhari, an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, man kanat li akhihi madlamatun min irdihi aw syai'in falitahalalhu minhu liyawm. Barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, aniaya kepada saudaranya, baik itu menyangkut harga diri ataupun lain-lainnya, falyatahalalhu minhu, maka mintalah dihalalkan pada hari ini, sebelum nanti di hari kiamat tidak berguna harta dan lain-lainnya. Dan semua orang yang berbuat seperti itu akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh orang yang dizalim itu. Kalau dia punya kebaikan, dia ambil kebaikannya. Kalau tidak punya kebaikan, maka dosa-dosanya diberikan kepada orang dia. Akhirnya falitahalalhu minhu itu kemudian dibahasakan bahasa komunikasi yang gampang. Sudah Presiden, kita adakan cara halal bihalal. Artinya, kalau saya punya dosa tolong halalkan, kalau saya punya dosa saya halalkan. Wis 00 alias kacamata gitu. Nah, dari situlah kemudian muncul istilah halal bihalal. Benar waktu itu Bung Karno mengundang para elemen masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat di istana untuk mengadakan acara halal bihalal. Dan ini acara efektif dan efisien. Akhirnya silaturahim ini kan
idealnya datang, bersalam-salaman, berkunjung ke rumahnya, ngomong-ngomong, mungkin juga disuguhkan makanan-makanan. Nah, dengan acara halal bihalal ini, dengan waktu yang singkat-singkatnya, mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Hanya waktu 2 jam sudah selesai semuanya. Waktu itu. Dan kemudian dipopulerkan oleh masyarakat sampai sekarang ini. Di instansi masyarakat, di instansi pemerintah, di ormas-ormas, di masjid-masjid, di kampung-kampung, acara halal bihalal. Baik, begitu berarti tradisi ini memang dibangun pada saat itu, pada zamannya era Bung Karno. Bung Karno, betul. Tapi kalau sudah kita bahas seperti itu, bagaimana hukumnya, Abah, ketika kita menjalani, dan bagaimana pendapat ulama pada saat itu ketika Mbah Wahab ini mencetuskan kegiatan halal bihalal ini? Nggih. Waktu itu memang banyak versi. Ada yang mengatakan, oh ini bid'ah. Di zaman Nabi tidak ada. Yang ada berarti kan bid'ah, dulalah finnar. Apalagi istilah itu tidak pernah dipakai oleh Nabi. Baik. Yang dipakai oleh faliyat halal minhu, bukan halal bihalal. Makanya ada yang tidak mau diganti dengan istihlal pada saat itu. Ya. Ada juga yang sekarang itu diganti dengan liqa syawal. Ada haflatul aid. Macam-macam, yang penting itu kita bertemu, bersalam-salaman, bermaaf-maafan. Baik. Di bulan Syawal ini, setelah kita banyak hablum minallah di bulan Ramadan, kita perlu hablum minannas di bulan Syawal ini. Baik, Abah, perbincangan kita lanjutkan kembali. Pemirsa, tetaplah bersama kami di TV 9 Nusantara. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Uja Aswaja dari TV 9 Nusantara. Kita masih memperbincangkan tentang halal bihalal, yakni tradisi unik Lebaran di Indonesia. Memang ada beberapa tradisi unik yang hanya ada kita ketemukan di Islam Nusantara atau di Indonesia ini. Salah satunya adalah halal bihalal. Nah, kali ini kita masih akan terus menggali tentang halal bihalal bersama Ustadz Abdurrahman Nafis. Baik, Abah, tadi tentang hukumnya adalah ada yang menghukumi seperti yang panjenengan sampaikan tadi. Sebetulnya istilah halal bihalal sendiri itu bermakna apa sih, Bah? Halal bihalal ini memang bahasa Arab, halal haram gitu ya. Tapi itu susunan ala Indonesia. Sama juga kita dahulu ketika belajar di pesantren harus bahasa Arab atau bahasa Inggris. Oleh Mahkamah Lugha itu sepanjang mufradatnya kosakata itu bahasa Arab tidak disalahkan, tidak dipanggil. Makanya nyusun sendiri, dikarang sendiri. Contohnya, saya belajar kemudian ketiduran. Saya anak belajar ta'allum. Tidur itu naum. Susun sendiri. Ana ta'allum summa kenauma. Itu bahasa yang orang Arab nggak paham itu. Saya jalan-jalan kemudian kehujanan. Saya anak jalan torik-torik, hujan motor. Anak torik-torik summa kematoran. Tidak disalahkan oleh Mahkamah Lugha kalau seperti itu. Nah, halal bihalal itu sama dengan itu. Anak torik-torik sama kematoran, anak ta'alum sama kenauman, antasi mawjud fakot, itu sama dengan seperti itu. Artinya bahasa Arab yang ala Indonesia. Tetapi ini bahasa komunikasi biar dimudahkan oleh orang Jawa diucapkan. Wis gampangnya halal bihalal. Kalau fal ya tahalul minhu itu sulit. Sulit, betul. Ya, kalau halal bihalal wis itu gampang untuk diucapkan. Mereka habasbullah seperti itu. Makanya hukumnya ini kalau orang melihat susunan yang seperti ini di zaman Nabi tidak ada, acara ini juga tidak ada di zaman Nabi, kita mengatakan ada-ada. Mengada-adakan bid'ah, dolalah finnar. Tetapi juga melihatnya ada yang perbuatan di zaman Nabi tidak ada, tapi ada anjuran Nabi. Sepanjang hal itu tidak ada unsur maksiatnya, maka itu boleh-boleh saja dikerjakan. La yukhalifu kitaban wala sunatan wala asaran wala ijma'an. Itu termasuk bid'ah yang mahmudah, kata Imam Syafi'i. Yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan
asarus sahabah, ijma, tidak ada unsur maksiat di situ, maka itu termasuk bid'ah yang terpuji, bukan bid'ah yang dhalalah. Berarti intinya itu adalah merupakan pembedaan bahasa saja nggih Bang. Betul, betul. Intinya pertemuan untuk meminta maaf. Ya. Intinya silaturahim. Silaturahim. Bertemu, idzal taqal musliman fatasofaha. Kalau dua orang Islam itu bertemu bersalam-salaman, maka gugurlah dosa-dosa keduanya. Apalagi saling memberikan sedekah, memberikan suguhan gitu ya. Saling minta maaf, saling berbicara. Itulah inti silaturahim seperti itu. Sekarang mungkin tidak semua seperti itu melalui aplikasi Zoom, melalui media. Itu intinya adalah halal bihalal, tetapi medianya media aplikasi Zoom ataupun melalui media-media. Tapi intinya bertemu, bertatap muka, minta maaf, ini termasuk intinya silaturahim dalam halal bihalal itu. Berarti seperti saat ini nih Bah, pandemi ini ya. Nah itu biasanya, ini kan masuk di bulan Syawal, memang biasanya kan seperti yang jenengan sampaikan tadi, halal bihalal. Kalau orang Jawa ngomongnya riyoyoan gitu Bah. Yeah. Tapi karena ada situasi seperti ini, akhirnya kita menggunakan daring. Nah kalau yang seperti itu tuh bagaimana Bah? Yaitu sudah melaksanakan riyoyoan atau halal bihalal ya, tetapi belum maksimal. Sudah bertemu, bertatap muka, bersalam, mengucapkan salam, saling minta maaf, ini termasuk bentuk silaturahim kita. Man ahabba ayusafi rizki bayu sarofi umri faliyasil rahimahu. Orang yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka banyaklah silaturahim. Maka kenapa ke bulan Syawal ini? Karena bulan Ramadan kita banyak hablum minallah, hubungan dengan Allah. Siang hari kita puasa, malam hari kita sholat tarawih, tadarus Al-Quran, tahajud, witir, lain-lainnya. Nah, bulan Syawal ini kita hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Wa duriba alaihim mudratu an masuqifu ila bihablin minallah hablum minan nas. Mereka akan tertimpa kehinaan di mana saja itu mereka berada. Dia mampu untuk hablum minallah, hubungan vertikal dengan Allah, dan hablum minan nas, hubungan horizontal dengan sesama manusia. Bentuk halal bihalal ini. Maka dengan demikian istilah halal bihalal dan acara halal bihalal ini karena tidak ada unsur maksiatnya, dan ini perintah Nabi, itu boleh saja kita kerjakan, termasuk bid'ah yang mahmudah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti istilah halal bihalal ini cuman ada di bulan Syawal saja nggih, Bah? Kalau silaturahim di luar bulan Syawal ini namanya bukan halal bihalal lagi. Bukan halal bihalal, silaturahim. Nggih. Faliyasil rahimahu, silaturahim itu menyambung sanak famili dan keluarga. Baik. Ya. Walaupun bukan bulan Syawal bisa dikerjakan, tapi untuk halal bihalal itu ciri khas untuk bulan Syawal, tradisi yang Syawal. Unik, betul. Memang diwajibkan nggak sih Bah sebetulnya kalau kita ketika bulan Syawal itu mengada-adakan, biasanya kan kita tahu kan warga Muslim ini kan biasanya kalau lebih menyuguhkan apa yang sebetulnya tidak diadakan gitu Bah, kayak suguhan di meja, terus kayak harus ada kewajiban begitu Bah. Tidak wajib sih, tapi dianjurkan gitu. Untuk menyuguhi makan kepada tamu, untuk menghormati tamu. Dan hanya dengan kata yang lembut, dengan suguhan yang disukai oleh orang. Itu bukan wajib, tapi itu termasuk tata krama untuk menghormati tamu. Abah, halal bihalal ini merujuk pada konsep tolabul halal bi thariqil halal, menyelesaikan masalah dan mencari keharmonisan. Hubungan dengan mengampuni kesalahan apa nih Bah? Iya. Karena tadi itu disebutkan, maka li'akhi madzlamatun, orang yang punya kezaliman, kesalahan kepada saudaranya, maka mintalah maaf kepadanya. Karena dosa itu ada yang hakullah, ada yang hakul adami. Ada haknya Allah, ada hak yang sama manusia. Kalau dosa sama manusia, Allah belum mengampuni sebelum manusia itu mengampuni kepada kita. Dan nanti di akhirat akan dimintakan oleh dia. Kalau pernah hutang umpamanya belum dibayar, nanti akan diminta oleh orang yang dihutangi itu. Ya Allah, dia punya hutang ke saya, ya Allah, belum bayar, ya Allah. Saya minta pahala sholatnya, ya Allah, diberikan pahala sholatnya ke dia. Datang lagi, ya Allah, dia pernah dolim ke saya, pernah aniaya ke saya, pernah ngerasain di saya, ya Allah. Tolong saya minta pahala puasnya diberikan ke saya, ya Allah. Pahala puasnya diberikan ke dia. Kalau terus masih banyak yang minta, dia tidak punya kebaikan, dosa-dosa orang yang didolim itu akan diberikan ke dia. Ini termasuk orang yang muflis, orang yang bangkrut. Walaupun dia
mati bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi dia zalim kepada ini, syatama hada, mencela ini, zalim kepada ini, dia belum minta maaf, maka nantinya itu termasuk orang yang muflis, orang yang bangkrut. Baik, Abah, kita jeda dulu. Selepas ini pemirsa, kita akan masih kembali bersama Ustaz Nafis untuk membahas halal bihalal tradisi unik Lebaran di Indonesia. Pemirsa TV Bismillah dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Uji Aswaja. Bareng kami di sesi yang ketiga ini kita akan membuka interaktif di line telepon 031 566 0109. Sekali lagi di 031 566 0109. Baik, Abah, kita masih ingin melanjutkan tadi tentang hubungan atau konsep tolabul halal bitorik, tentang menyelesaikan masalah dan mencari keharmonisan dalam bulan Syawal ini, Bang. Mungkin bisa dijelaskan kembali. Iya, memang di antara hikmah daripada hal itu yaitu mengharmonisasi hubungan sama manusia dengan silaturahim ini, dan liqaul ikhwah liqahul qulub, bertemunya dengan saudara itu akan melengketkan hati satu dengan yang lain. Di samping di antaranya itu menggampangkan rezeki dan memanjangkan umur. Man ahabba ayusafi rizki falyasil rahimahu, orang yang ingin luaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka banyak-banyaklah silaturahim. Panjang umur itu bisa berarti oleh Allah ditakdirkan 60 ditambah jadi 61 menyatu 65. Itu bisa seperti itu. Atau juga dia itu 60 tapi dengan banyak silaturahim itu akhirnya panjang umurnya, disebut-sebut kebahagiaannya oleh orang setelah meninggal dunia. Sekarang seperti Nabi Muhammad, siapa yang tidak menyebut-nyebut kebaikan Nabi Muhammad itu? Baik. Tentang Sunan Ampel, siapa yang tidak menyebut-nyebut kebaikan Sunan Ampel itu? Bahkan beliau itu sudah wafat masih memberikan hidup kepada orang-orang yang sekitar. Orang jual sarung, jual kurma itu hidup karena ada Sunan Ampel itu. Orang ziarah ke sana, beli sarung, beli baju, beli kurma. Orangnya sudah meninggal dunia tapi masih bisa menghidupi orang-orang yang hidup. Inilah di antara hikmah daripada silaturahim itu. Halal bihalal itu memanjangkan umur dan meluaskan rezeki. Baik, Abah, bagaimana cara Rasulullah dulu ketika di zaman beliau? Kan memang tradisi seperti ini nggak ada. Lah, apa yang dilakukan oleh beliau ketika di bulan Syawal ini, Bah? Ya, silaturahim. Beliau berkunjung ke rumah sahabat. Rumah sahabat berkunjung ke Rasulullah untuk bersalam-salaman, minta maaf kepada Rasulullah. Itu seperti itu. Makanya hal bihalal ini cara yang efektif dan efisien. Baik. Dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat di waktu yang sama, di tempat yang sama, efektif dan efisien. Dengan modal yang sekecil-kecilnya dapat untung yang sebesar-besarnya. Memang teknisnya tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, tapi Nabi itu perintah ya. Nah, hal ini memang harus kita fahami. Tentang ibadah, ada yang ibadah mahdhah muqayyadah, ada ibadah mutlaqah ghairu muqayyadah. Apa itu, Bah, ibadah? Ibadah mahdhah itu murni terikat tata caranya. WTC, waktu, tempat, cara ditentukan oleh Rasul. Ini tidak bisa dirubah-rubah. Contohnya seperti apa itu, Bah? Seperti haji. Haji, waktunya pada musim haji. Tempatnya harus di Mekah, di Masjidil Haram. Ini sudah harus di situ, tempatnya harus di Mekah, waktunya musim haji. Nggak boleh dipindah. Wow, sekarang antrinya panjang, gimana kalau pindah ke Sukolilo maunya? Nggak bisa, harus tempatnya di Mekah, waktunya itu musim haji. Itu mahdhah muqayyadah namanya. Ada yang mutlaq, yang mutlak tidak terikat tata caranya. Rasul itu memerintahkan waktunya, tempatnya, caranya itu bagaimana, terserah. Termasuk hal bihalal ini. Ya, Rasulullah mangkar al-akhimatulamatun falyatahallu minhul yaum. Orang yang punya kedoliman kepada saudaranya, maka mintalah ampun kepada saudaranya pada hari ini. Ini perintah Rasulullah. Monggo teknisnya bagaimana, bentuk halal bihalal, bentuk acara, atau berkunjung ke rumah demi ke rumah itu boleh.
Tapi oleh Kiai Hasbullah diusulkan yang efektif dan efisien. Mengundang tokoh-tokoh masyarakat di istana, di tempat yang sama, waktu yang sama. Baik. Tujuannya untuk bersalam-salaman, bermaaf-maafan. Baik, Abah sudah ada yang bergabung di 0315660109. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Pak? Halo? Halo. Iya. Dengan siapa saya bicara? Ibu di Surabaya. Oh, Ibu. Baik. Monggo, Bu. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Monggo. Dan melalui streaming yang tanyakan di zaman di era saat ini, tepatnya di COVID-19 ini ya, halal bihalal itu kan dilaksanakan secara daring. Kita diundang melalui grup-grup via Zoom seperti itu. Nah, bagaimana itu? Apakah silaturahminya itu hukumnya itu bagaimana? Apakah boleh atau gimana sebenarnya? Oke, baik. Oke. Baik, Ibu. Sampun? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melalui media sosial, Zoom dan lain-lainnya itu boleh-boleh saja. Sudah melaksanakan bagian terpenting pada silaturahim itu. Bertemu, bertatap muka, saling omong-omongan, itu merupakan bagian daripada silaturahim itu. Meskipun tidak bersalaman. Meskipun tidak bersalam-salaman, betul. Yang penting kan salaman hatinya itu sama-sama bersalaman. Hatinya bersalaman. Ya, Oke. Itu sudah mendapatkan pahala, Bu. Oke. Baik, Ibu, sudah dijawab sama Abah tentang halal bihalal tadi. Abah, kira-kira amalan apa lagi ketika di bulan Syawal selain halal bihalal yang bisa dilakukan, Ibu? Sebenarnya itu puasa Syawal. Man shoma Ramadhana fatba'u sittan min Syawal faqad shoma dahr. Orang yang puasa di bulan Ramadan kemudian mengikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa satu tahun penuh. Ramadan itu 30 hari tambah 6 hari berarti 36 hari. Dikalikan 10 berarti 360 hari. Sama juga jumlah setahun. 360 hari. Itu mengenai amalan yang puasa sunnah di bulan Syawal itu apakah dikerjakan di awal langsung atau mungkin apa ya bahasan dicicil gitu, Bah? Afdolnya langsung, afdolnya tanggal 2 langsung puasa. Maka ada di sini tuh lebaran ketupat gitu ya. Itu lebaran bagi orang yang puasa Syawal. Kalau tidak sempat boleh dicicil, boleh di akhir asalkan jumlahnya 6. Sekarang nggak bisa, besok puasa, lusanya nggak puasa lagi, nggak apa-apa. Asalkan jumlahnya 6 hari dalam bulan Syawal ini. Boleh tanggal belasan, boleh tanggal likuran, boleh. Asalkan masih bulan Syawal. Baik, boleh dilakukan, Bang. Boleh, ya. Dan pemirsa, kita juga masih menanti kebersamaan Anda. Anda kami undang untuk berinteraktif masih di 031 566 0109. Kita masih membahas tentang halal bihalal tradisi lebaran di Indonesia bersama Kiai Haji Abdurrahman Nafis LC. Beliau adalah Wakil Ketua PWNU Jawa Timur. Abah tadi, oke, kita akan jeda dulu, Bah. Kita akan balik lagi selepas ini. Oleh karena itu pemirsa, tetaplah bersama kami di Hujah Aswaja. Baik pemirsa TV9 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Hujah Aswaja. Ya, dan kami masih mengundang Anda untuk bergabung di line interaktif kami. Dan kami juga sudah tersambung dengan salah satu penelpon dari Jombang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak salam. Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salam. Saya mau tanya niki terkait halal bihalal. Apakah ada sebelum halal bihalal ini kan adanya di Indonesia saja. Sebelum ada halal bihalal, apa tradisi yang dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu? Ini mawon Pak Yai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Inti halal bihalal silaturahim itu ada, tapi teknisnya mungkin berbeda. Dan itu mendatangi ke rumahnya, bertemu, bersalaman, berbicara, disuguhi makanan. Itu dahulu yang ada seperti itu. Lalu kemudian atas usulan Ki Hasbullah kepada presiden, diundanglah di istana di waktu yang sama, di tempat yang sama, seluruh tokoh-tokoh masyarakat itu. Itulah yang kemudian dinamakan halal bihalal sampai sekarang seperti itu. Semua itu sudah ada. Cuman istilahnya saja. Istilahnya saja dan juga teknisnya berbeda. Datang ke rumahnya, bertemu, bersalam-salaman, bermaaf-maafan seperti itu ada. Sudah ada. Teknisnya yang berbeda tapi intinya itu sama. Baik. Intinya dan tekniknya berbeda, intinya adalah sama, ngoten Pak Yai. Baik, tentang halal bihalal ini yang perlu diperhatikan ketika halal bihalal ini apa nih Pak Yai? Baik, sebentar kita tahan dulu, ada telepon masuk Pak Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa ini? Jumadi di Probolinggo. Silakan Pak Jumadi. Iya, begini Pak Yai yang saya mau tanyakan. Di waktu Ramadan kemarin itu saya puasanya itu ada yang tidak puasa. Di waktu Syawal, apakah boleh untuk berpuasa untuk puasa Ramadan itu Pak Yai yang saya tanyakan? Mengganti begitu? Iya, mengganti gitu untuk di waktu Syawal. Itu aja Pak Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menggantinya di bulan Syawal Pak Jumadi sampai nanti bulan Sya'ban. Yang pernah tidak puasa bulan Ramadan kemarin, begitu karena sakit atau yang lain-lainnya, maka boleh menggantinya dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban nanti. Kalau sampai Ramadan lagi, nanti dikena penalti di samping puasa sesuai jumlah hari yang dia tinggalkan, plus juga harus bayar fidyah. Karena dia sudah melewati waktu Ramadan yang akan datang. Jadi boleh puasa bulan Syawal ini sebagai mengkodok puasa yang tertinggal pada bulan Ramadan yang kemarin. Boleh saja ya. Kalau digandeng begitu gimana Pak Yai? Ada yang aku tak puasa mengganti Ramadan itu ditaruh di bulan Syawal, tapi niatnya dibarengi dengan puasa Syawal gitu, boleh nggak Pak Yai? Tetap niatnya itu mengkodok puasanya. Tapi dapat fadilah bulan Syawalnya. Tetap niat mengkodok puasa yang tertinggal, karena dikerjakan di bulan Syawal, dia dapat fadilah keutamaan bulan Syawal itu. Baik, masih tentang halal bihalal nih. Halal bihalal itu kan intinya meminta maaf dari kita ke sesama manusia lah, sesama sahabat saudara kita. Lah, ketika di dalam halal bihalal itu masih tercetus atau mungkin setitik ada kata masih tidak bisa memberikan maaf kepada orang tersebut, bagaimana hukumnya nih Pak Yai? Kita harus wajib memberikan maaf kepada orang yang minta maaf kepada kita. Wal afina 'anil nas. Termasuk fadilah itu keutamaan itu orang yang memaafkan kepada orang lain. Dan ingat bahwa orang minta maaf itu perjuangan besar sebenarnya dia. Dan tidak harus dia ucapkan apa kesalahannya. Tetapi dia bisa berikan isyarat, maaf Pak ya, saya mohon maaf kepada jenengan kalau punya salah, punya dosa. Oh ya, saya juga mohon maaf. Itu sudah cukup seperti itu. Kalau menyebutnya itu akan menimbulkan motor yang lebih besar. Motor yang lebih besar semuanya. Punya na'udzubillah, ada orang mengganggu istrinya, dibilang, maaf ya, saya mohon maaf kepada jenengan. Benar izin, dapat izin, saya pernah ganggu istri jenengan. Wah, dia jadi carok kalau seperti itu ya. Maka tidak harus diucapkan kalau menimbulkan modoroh yang lebih besar seperti itu. Begitu, intinya adalah meminta maaf. Minta maaf atas dosa-dosanya seperti itu. Dan yang dimaafkan itu dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Terus bagaimana dengan dosa-dosa besar itu Pak Yai? Dosa besar itu ada proses tersendiri untuk bertaubat kepada Allah. Al-iqla'ul ma'siyah, berhenti di perbuatan maksiat, niat untuk tidak mengulangi lagi, dan kemudian dia diisi dengan amal-amal yang soleh, yang baik, seperti itu. Ketika di zaman Rasulullah, adakah yang terjadi hal semacam ini ketika meminta maaf kemudian sahabat yang satu untuk tidak memberikan maaf itu?
Saya tidak pernah melihat ada seperti itu. Kalau ada orang minta maaf, dimaafkan. Karena wal afina anas, orang yang memberi maaf kepada orang lain, itu termasuk keutamaan yang paling besar seperti itu. Baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika halal bihalal ini apa saja nih Pak Yai, kalau menurut Pak Yai? Ada budiyafah, tata krama untuk bertamu. Seperti apa itu Pak Yai? Kita mengeluk salam, salam berjabat tangan, musafaha, dan kemudian berbicara yang tidak menyakiti teman bicaranya. Kemudian kalau disuguhi kita makan suguhannya itu, ya seperti itu. Dan memang sunnah begitu, kita menghormati tamu itu. Maka yu'minullahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Orang yang iman kepada Allah dan hari akhir maka hormatilah tamu itu. Maka kita datang menghormati tamu dengan bentuk suguhan, bentuk makanan, itu bentuk penghormatan sebenarnya. Kalau di zaman Rasulullah itu mereka ada yang sampai menyembelihkan kambing, Masya Allah, hormat kepada tamu itu. Maka itu bentuk penghormatan kepada tamu. Kita harus menghormati juga kepada orang yang mau menghormati kita. baik. Yeah. Begitu kiat-kiatnya. Baik. Kalau menurut Pak Yai sendiri, oke, kita ada penelpon yang sudah masuk di line telepon kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, halo. Oke, selamat malam. Halo. Halo, iya Bapak sudah tersambung dengan line telepon kita. Dengan Bapak siapa ini? Ya, halo, Bapak Haji Uyung Solihin. Iya Pak Solihin, baik, silakan Pak. Dari Menes. Baik. Yang mau tanyakan itu Pak, doa kopi li khomsatun, yang satu apa? Allahumma dufa. Ada lagi Allah marfa. Yang mana yang dipakai itu Pak Yai? Oh, baik, baik. Iya. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang baru bergabung, Anda masih bersama kami di Uji Aswaja. Anda bisa ikut berinteraktif langsung di line telepon kita yang sudah tertera di layar kaca Anda, yaitu di 0315660109. Pak Yai, kembali tentang amalan nih Pak Yai. Yeah. Apakah adakah yang betul yang mana nih, yang likhom satun atau yang satunya itu tadi katanya Pak Haji? Sama-sama betul. Kalau yang khamsat itu ijazah dari Haji Hashim Asy'ari, Rasul Akbar kita. Dan itu bukan minta kepada Nabi, tapi itu tawassul kepada Nabi. Tetap minta kepada Allah. Li khamsatun nutfi biha harul waba'il hatimah itu ya. Kami punya 5 yang dapat memadamkan bara api, bara wabah ini, yaitu Al-Mustafa, tawasul dengan Rasulullah, kemudian Al-Murtado dengan Sayyidina Ali, wabnahuma Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, wa Fatimah dan istri Sayyidina Ali itu Siti Fatimah, putri Rasulullah. Ini tawasul saja, minta tetap kepada Allah. Mintanya tetap kepada Allah. Baik. Ya, baik pemirsa, masih tetap bersama kami di Uji Aswaja. Jangan kemana-mana, selepas ini kita akan balik lagi, tetaplah bersama kami di TV9 Nusantara. Santun menyejukkan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Uji Aswaja bareng TV9 Nusantara, dan kita juga masih memperbincangkan tentang halal bihalal. Tadi ada beberapa pertanyaan dari penanya lewat telepon kita 0315660109 dan semuanya juga sudah dijawab sama beliau. Nah, untuk Anda yang baru stay tune bersama kami masih berikan kesempatan untuk Anda bertanya, berinteraktif langsung untuk yang akan dijawab oleh beliau Kiai Haji Abdurrahman Nafis LC. Ya, Ustadz, tentang halal nih, cara pengucapan sebetulnya untuk halal bihalal ketika ketika halal bihalal ini seperti apa, Apakah minal aidin faizin atau taqabbal? Biasanya kan ada itu, Yeah. Kalau ucapan yang dinyanyikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
tapi juga boleh doa. Dan Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bikhair. Semoga Allah menerima puasa kita, doa-doa kita, ibadah kita, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juga itu boleh. Tapi yang ada riwayat itu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu hadis dari Nabi seperti itu. Tapi juga boleh dan Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair, itu juga itu diperbolehkan. Itu doa. Semoga kita termasuk orang-orang yang al-aidin yang kembali kepada fitrah, wal maqbulin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahniah itu yang biasa diucapkan oleh Arab, Aidun Sa'id, Aidun Mubarak, Aidun Sa'id, Aidun Mubarak. Aidun Sa'id. Ya, itu doa seperti itu juga boleh. Mohon maaf lahir batin, dan mohon maaf lahir dan batin itu ucapan ala Indonesia, tapi juga itu merupakan doa yang diperbolehkan untuk kita ucapkan. Yeah. Aidun Sa'id, Aidun Mubarak itu artinya apa nih, Bah? Semoga hari raya ini hari raya yang baik, yang menyenangkan kepada Anda, dan hari raya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh yang seperti itu, Pak? Boleh ya. Aidun Sa'id, jawabnya Aidun Mubarak. Okay. Kalau biasanya di Jawa ini kan nyebutnya cuman lahir batin gitu. Lahir batin, yeah. Mohon maaf lahir batin seperti itu. Yeah. Oke, Abah, dari perbincangan kita mungkin adakah himbauan-himbauan khusus atau mungkin kesimpulan dari penyampaian Abah dari awal sampai akhir tadi, Bah? Ya, hal-hal ini merupakan tradisi unik di Indonesia dan hanya untuk di Indonesia atau orang-orang Indonesia. Walaupun ada di Malaysia, di Mekah, itu orang Indonesia biasanya mengadakan acara halal bihalal ini. Intinya, walaupun tidak dikerjakan Nabi, tapi Nabi itu jauh untuk hal itu. Maka lagi madlamatun falitahlalu minha. Orang yang punya kezaliman, kesalahan kepada yang lain, maka mintalah ampun, mintalah dihalalkan pada hari ini. Dan implementasinya itu dalam bentuk halal bihalal ini pelaksanaannya. Hal ini Nabi Muhammad menganjurkan saja, tapi implementasinya itu yaitu dilaksanakan oleh para kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Ini tentu ini bid'ah mahmudah, bid'ah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan bid'atul ala, bukan. Karena perintah Nabi ada, ajaran Nabi itu ada, tinggal teknisnya kita melaksanakannya. Maka mari kita memperbanyak halal bihalal, silaturahim, minta maaf satu dengan yang lain, sehingga bulan Ramadan kita banyak hablum minallah, mohon dengan Allah, kita perlu hablum minan nas untuk biar kita talabul halal bitorikil halal, minta halal dengan cara yang halal. Karena kalau kita masih punya dosa, punya kezaliman kepada yang lain, nanti termasuk orang yang al-muflis, orang yang bangkrut, akan diminta oleh orang yang ditolimi itu kebaikan-kebaikan kita. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban ini. Semoga kita tidak dituntut terhadap kezaliman-kezaliman kita. Baik. Kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, muhsinin, dan mati husnul khotimah. Amin. Baik, matur nuwun Abah. Baik, pemirsa, telah kita ikuti bersama dari penjabaran Kiai Haji Abdurrahman Nafis ini tentang halal bihalal tradisi unik Lebaran Indonesia. Kami wakili kerabat kerja yang bertugas mengaturkan mohon maaf, dan apabila ada hal yang kurang berkenan, kita akan berjumpa lagi di minggu depan di Ujas Wajah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.